Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Munawir Ghazali MPD, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Institut Pendidikan Nusantara Global, dan bidang keahlian saya pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Saya menjadi dosen di Institut Pendidikan Nusantara Global sejak September tahun 2019 sampai saat ini. Selama menjadi dosen, mata kuliah yang pernah saya ampuh yakni mata kuliah belajar dan pembelajaran, pendidikan literasi, profesi keguruan, manajemen pendidikan sekolah, bahasa Indonesia, perkembangan peserta didik, dan evaluasi pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendeskripsikan salah satu mata kuliah bidang keahlian saya, yakni pada mata kuliah pendidikan literasi. Mata kuliah pendidikan literasi merupakan mata kuliah di program studi pendidikan guru sekolah dasar yang ditempuh pada semester 4 dengan bobot SKS 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membekali mahasiswa baik teori maupun praktik tentang pentingnya pembelajaran literasi di SD, proses penerapan gerakan literasi sekolah, pembelajaran literasi yang efektif di SD, strategi pembelajaran literasi, pengembangan program-program literasi, pengembangan media literasi SD, penilaian pembelajaran literasi SD. Adapun capaian mata kuliah ini yakni mahasiswa mampu memahami konsep dasar pendidikan literasi yang mencakup pengertian, tujuan, dan ruang lingkupnya. Kedua, mahasiswa memahami pentingnya pendidikan literasi diajarkan untuk anak usia sekolah dasar. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan gerakan literasi sekolah. Keempat, mahasiswa mampu mengembangkan konsep pembelajaran literasi yang efektif di SD. Kelima, mahasiswa mampu menerapkan strategi pembelajaran literasi di SD. Keenam, mahasiswa mampu mengembangkan program-program literasi di SD. Ketujuh, mahasiswa mampu mengembangkan media pembelajaran literasi di SD. Dan kedelapan, mahasiswa mampu membuat lembar penilaian tentang literasi di SD. Selama perkuliahan, mata kuliah ini didesain untuk 16 kali pertemuan dan sudah termasuk penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan materi yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar pendidikan literasi. Kedua, pentingnya pendidikan literasi diajarkan untuk usia sekolah dasar. Ketiga, gerakan literasi sekolah. Keempat, pembelajaran literasi yang efektif di SD. Kelima, strategi pembelajaran membaca. Keenam, strategi pembelajaran menulis. Ketujuh, program-program pembelajaran literasi di SD. Kedelapan, media pembelajaran literasi di SD. Kesembilan, media literasi SD. Dan kesepuluh, penilaian dalam pembelajaran literasi di SD. Untuk memenuhi 16 kali pertemuan ini, metode pembelajaran yang digunakan yakni tatap muka. Selama proses perkuliahan, proses pembelajaran didesain dengan pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi. Selain itu, dosen membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok untuk mempresentasikan tugas makalah yang telah diberikan pada awal perkuliahan. Selain itu, perkuliahan ini didesain supaya mahasiswa bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan diharapkan mahasiswa banyak bertanya atau menggali informasi dari dosen dan berinteraksi dengan teman kelasnya. Di dalam perkuliahan ini, untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, dosen membagi item penilaian menjadi beberapa bagian. Yang pertama, presentasi kehadiran yang dimana mahasiswa dituntut untuk hadir minimal 85% dari 16 kali pertemuan. Yang kedua adalah penilaian dari aktivitas mahasiswa dalam proses pembelajaran
baik dari pelaksanaan tugas individu maupun tugas kolektifnya. Yang ketiga yakni penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobot penilaian dari 4 item ini kami sepakati dari awal perkuliahan, yakni bobot kehadiran memiliki bobot penilaian 20%, kemudian tugas terstruktur memiliki bobot 20%, kemudian ujian tengah semester memiliki bobot 30%, dan ujian akhir semester memiliki bobot 30%. Sehingga ketika mahasiswa sudah melampaui dari ambang batas, maka baru dikatakan tuntas dalam mata kuliah ini. Setiap item penilaian disepakati di awal perkuliahan, baik dari segi item yang dinilai dan bobot penilaian dari masing-masing. Hal itu dilaksanakan untuk menjaga transparansi dalam proses penilaian yang dilakukan oleh dosen. Demikian deskripsi saya dalam bidang pendidikan. Selanjutnya saya menampilkan video proses pembelajaran yang sudah saya rekam pada mata kuliah pendidikan literasi. Semoga ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai penuntut ilmu. Alhamdulillah ya. Oke. Adik-adik yang saya hormati, sebelum kita mulai pembelajaran, ini semuanya masuk ya? Nggak ada yang tidak hadir. Oke, makasih. Sekarang kita masuk pertemuan ketiga ya, yang dimana kita saat ini akan membahas tentang gerakan literasi sekolah ya. Tentu kemarin sudah kita pelajari tentang literasi itu sendiri, bahwa ada yang bisa membantu saya apa itu literasi sesuai dengan apa yang kita pelajari kemarin. Ada yang bisa membantu? Apa pengertian literasi itu sendiri? Oke, Hari, silahkan. Oke, terima kasih kepada Pak dosen telah memberikan saya waktu untuk menjawab. Langsung saja, pengertian literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Nah, oke, terima kasih. Nah, jadi literasi itu terkait dengan bagaimana kemampuan kita untuk mengakses atau mencari tahu, membaca dan sebagainya terkait dengan ilmu pengetahuan ya. Nah, jadi kemarin itu yang kita pelajari. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang gerakan literasi sekolah ya. Nah, kenapa harus ada gerakan literasi sekolah? Yakni ada pembudayaan literasi atau kegiatan literasi untuk siswa dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas ya. Itu program pemerintah langsung ya. Terus apa sih tujuan kita mempelajari gerakan literasi di sekolah ini? Yang pertama, tujuannya memahami konsep dan tujuan gerakan literasi sekolah ya. Yang kedua, memahami kegiatan-kegiatan dalam tahapan pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Dan yang ketiga, memahami keterkaitan gerakan literasi sekolah dengan pengembangan keprofesian guru ya. Oke. Kita kemarin di awal juga pernah membahas kenapa literasi itu harus dilaksanakan atau harus dilakukan pembiasaan di sekolah dasar ya. Yang pertama, rendahnya minat baca. Jadi kita ketahui bahwa
di Indonesia ini minat bacanya sangat rendah ya. Dari tingkat SD sampai tingkat SMA itu minat bacanya sangat rendah. Juga motivasi membacanya di kalangan peserta didik juga sangat rendah ya. Ini menurut penelitian ya, Pierce, tahun 2011 Indonesia menduduki peringkat ke-45 dari 48 negara dengan skor 428 dari skor rata-rata 500. Nah, jadi itu membuktikan bahwa minat baca di Indonesia ini sangat rendah. Jadi oleh sebab itu, maka pemerintah mengupayakan bagaimana dari tingkat dasar siswa itu sudah mempunyai karakter atau kebiasaan membaca ya. Yang tekun, yang rajin dan sebagainya itu ya. Oke, selanjutnya. Gerakan literasi sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Nah, jadi bagaimana sekolah itu membuat program yang bisa siswanya nanti mempunyai kebiasaan membaca ya, kebiasaan membaca bukan hanya pada proses pembelajaran saja ya, akan tetapi di luar proses pembelajaran juga senang untuk membaca, punya motivasi untuk membaca ya. Sehingga terbentuklah warga yang literat. Artinya warga yang suka membaca ya, suka membaca, punya pengetahuan luas. Nah, itu. Karena kita ketahui jendela dunia itu adalah membaca ya. Tanpa membaca kita tidak tahu apapun. Jadi itulah mengapa kita harus membaca. Jadi kalian ini adalah calon guru. Bagaimana nanti guru ini mampu membentuk siswa-siswanya menjadi orang yang rajin membaca ya. Oke, selanjutnya komponen literasi. Di sini coba bantu saya untuk membaca. Suhaimi, bacakan saya yang poin pertama ya. Komponen literasi. Ya. Pertama, literasi dini adalah kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan tutur yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Oke, terima kasih. Oke, saya membahas tentang literasi dini. Kalau kita amati, coba kita amati di lingkungan kita masing-masing, bagaimana anak kecil itu juga termasuk dalam literasi dini. Bagaimana anak itu berupaya menyimak apa yang disampaikan oleh orang-orang dewasa ya. Mari kita perhatikan adik-adik kita yang di rumah berupaya untuk menyimak apa yang disampaikan oleh kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya ya. Dalam bentuk menyimak dan memahami bahasa lisan itu, apa yang disampaikan dan itu akan disampaikan oleh anak itu lagi kan. Jadi bagaimana kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan. Selanjutnya literasi dasar. Literasi dasar itu kemampuan untuk mendengar, berbicara, mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Jadi literasi itu bukan hanya pada membaca saja ya. Jadi luas cakupan literasi itu sendiri. Ada nanti namanya literasi digital, literasi budaya ya. Juga itu harus kalian pahami ya. Itu. Literasi dasar itu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Jadi itu literasi dasar. Itu juga harus dikuasai oleh siswa SD ya. Siswa SD. Bahkan sekarang di TK juga sudah diajarkan membaca ya.
Nah, sekarang syaratnya untuk masuk SD itu kan harus TK dulu ya. Harus TK dulu, bahkan harus membaca dulu. Jadi ketika sudah masuk SD, mereka sudah bisa membaca ya. Setelah siswa itu mampu untuk membaca, bagaimana siswa itu juga harus bisa menulis ya. Artinya apa yang dibaca mampu untuk ditulis, dan apa yang ditulis bisa untuk dipahami ya. Selanjutnya, literasi perpustakaan itu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung ya, berkaitan dengan kemampuan analisis. Jadi setelah anak itu bisa membaca, menulis, menghitung, nah bagaimana selanjutnya bisa menganalisis dari apa yang dibaca ya. Selanjutnya, literasi media. Nah, ini kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik ya. Jadi perlu juga kita ajarkan kepada siswa kita literasi media ya, bahwa banyak sekali sekarang ini adalah elektronik canggih ya. Nah, itu juga harus dikuasai kegunaannya oleh siswa-siswa kita. Ada literasi teknologi ya. Nah, kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti lunak, software. Jadi itu juga harus dikuasai oleh siswa itu sendiri supaya bisa bersaing dengan dunia luar ya, dunia luar. Kalau kita lihat video di YouTube itu banyak sekali siswa di luar negeri itu dari sejak dini sudah diajarkan bagaimana merakit robot dan sebagainya. Selanjutnya, pada proses literasi sendiri di sekolah, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh guru itu sendiri. Dengan cara apa? Yang pertama, literasi dasar. Nah, tahapannya yakni tahap pembiasaan. Pada tahap pembiasaan itu dilaksanakan dengan cara membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar setiap harinya. Jadi pada proses literasi dasar ini, guru itu harus memberikan perintah kepada siswanya, memberikan tugas untuk membaca ya di awal pembelajaran atau sebelum proses pembelajaran itu dimulai. Nah, itulah cara guru bagaimana supaya siswa itu terbiasa dalam membaca ya, membaca. Nah, dalam tahap pengembangannya yaitu dengan mendiskusikan bacaan. Jadi, apa yang sudah dibaca oleh siswa itu dilakukan proses diskusi ya. Mungkin ada permasalahan dalam apa yang dibaca, nah itu didiskusikan oleh siswa. Pada tahap pembelajaran, proses literasinya dengan cara apa? Yakni dengan menuliskan analisis terhadap bacaan. Nah, jadi apa yang dibaca itu dianalisis oleh siswa itu. Oke, selanjutnya literasi perpustakaan. Bagaimana cara pembiasaannya? Yang pertama dengan cara mencari bahan pustaka yang diminati untuk kegiatan membaca 15 menit. Nah, jadi supaya siswa itu senang dalam membaca, maka carilah buku bacaan yang diminati ya, diminati yang menariklah untuk dibaca. Kalau memang siswa itu senang untuk membaca novel, ya silahkan, nggak apa-apa. Berikan saja buku novelnya atau dongeng-dongeng dan sebagainya ya. Itu dalam tahap pembiasaan. Nanti kalau mereka sudah biasa membaca, ya tinggal meningkatkan bacaannya. Bisa pindah ke bacaan-bacaan yang lain. Nah, mungkin tentang sains, teknologi dan sebagainya ya. Bisa dipahami? Oke. Pada tahap pengembangan. Nah, pada tahap pengembangan menggunakan perpustakaan sebagai sumber informasi dalam diskusi tentang bacaan ya. Nah, itu yang pada tahap pengembangannya. Pada tahap pembelajarannya bagaimana?
yakni dengan cara mencantumkan daftar pustaka dalam laporan tugas. Nah, jadi mampu untuk memberikan ini loh referensi yang kita ambil dari buku ini dan sebagainya itu ya. Yang ketiga, literasi media. Tahap pembiasaannya membaca berita dari media cetak atau daring dalam kegiatan membaca 15 menit. Mungkin siswanya bisa diajak membaca koran sebelum proses pembelajaran dimulai ya. Nanti di dalam berita itu sendiri, apa informasi yang dapat dipetik oleh siswa itu sendiri. Nah, terus selanjutnya mendiskusikan berita dari media cetak. Setelah membaca, baru didiskusikan informasi yang ada di dalam bacaan mereka itu. Nah, terus tahap selanjutnya membuat komunitas pembelajaran untuk diskusi dan berbagai informasi terkait pemahaman mata pelajar antar teman, guru, dan antar sekolah. Ya. Terus kita lanjut saja, literasi teknologi, tahap pembiasaannya membaca buku elektronik. Ya, tentu setiap elektronik juga punya bukunya ya, untuk mengaplikasikan dan sebagainya. Strategi membangun budaya literasi. Nah, bagaimana cara membangun budaya literasi itu sendiri? Yang pertama, mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Jadi sekolah itu harus didesain bagaimana sekolah itu sendiri siswa itu minat untuk membaca. Dengan cara apa? Ya, sekolah harus membuat perpustakaan atau pojok-pojok baca ya. Artinya fasilitasnya itu ada ya. Ada fasilitas yang disediakan oleh sekolah itu sendiri supaya siswa mau membaca. Ketika siswa mau membaca, ada yang dibaca ya, seperti itu. Selanjutnya, mengupayakan lingkungan sosial dan afektif. Jadi di sekolah itu sudah terbangun sikap membaca ya. Bagaimana siswa itu mau ada motivasinya untuk membaca, nah, dan terciptalah sikap ya, sikap rajin untuk membaca, mau untuk membaca. Tanpa disuruh mereka sudah mau membaca ya. Yang terakhir, strateginya dengan cara mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Ya. Jadi kalau sudah terbangun sistemnya, maka akan terciptalah lingkungan yang literat. Artinya siswanya akan rajin membaca. Ya. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan. Oke, Ikhwan, silahkan. Tadi Bapak sudah memaparkan bahwa kita harus mengkondisikan lingkungan yang fisik ramah literasi. Contohnya kan tadi ada pojok membaca, mungkin ada selain dari pojok membaca itu apa saja, Pak? Oke. Nah, ya bagus pertanyaannya ya. Nah, setelah ada pojok membaca atau kalau di sekolahan itu tidak ada pojok membaca, apa upaya sekolah dalam membangun budaya literasi selain membuat pojok membaca? Mungkin bisa menggunakan media-media yang lain ya. Kita ketahui kalau kita lihat di sekolah-sekolahan favorit itu mereka membuat template ya, seperti apa ya? Mading ya, untuk sebagai media pembelajaran di sana. Ada sign-nya, ada informasi-informasi yang ada di mading itu. Jadi itu yang digunakan dalam tahapan pembiasaan dalam membaca. Ya, mungkin itu yang bisa dilakukan oleh sekolah itu. Sudah? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Sekarang saya minta kalian buat 3 kelompok ya. Silakan langsung buat kelompok. Tugasnya sekarang kalian mendiskusikan terkait dengan proses literasi di sekolah.
Jadi apa saja kendala ya? Kalau menurut kalian, kendala apa saja kendala dalam proses penerapan literasi di sekolah ya? Jadi saya berikan waktu 2 menit untuk mendiskusikan mulai dari sekarang ya. Oke, waktunya sudah habis. Jadi sekarang bagaimana hasil diskusi kalian terkait dengan apa saja kendala literasi di sekolah ya? Mungkin dari kelompok 1 silahkan. Kelompok 1 apa saja? Baik, jadi hasil diskusi kami kelompok 1 apa saja permasalahan proses literasi pada lingkungan sekolah. Yang pertama itu terbatasnya sarana dan prasarana membaca seperti ketersediaan perpustakaan juga buku-buku bacaan yang bervariasi. Jadi salah satu faktor penyebab rendahnya budaya literasi di sekolah. Oke, makasih. Jadi menurut analisis dari kelompok 1 itu terbatasnya media ya, atau media bacanya yang ada di sekolah itu sendiri. Kelompok 2 silakan bacakan hasil analisisnya. Ya. Baik Pak, jadi hasil diskusi kami itu adalah faktor di mana guru kurang memotivasi para siswa untuk merangsang atau menstimulus minat baca siswanya begitu Pak. Jadi di sekolah di dalam kelasnya itu biasanya berpusat pada guru, jadinya gurunya tidak merangsang minat baca siswanya. Oke, terima kasih. Jadi yang sering terjadi di sekolah itu kurangnya motivasi ya, diberikan motivasi oleh gurunya sehingga siswa itu tidak termotivasi untuk melakukan atau membacanya ya. Rendah minat bacanya. Ya, kelompok 3. Silakan. Baik, menurut hasil analisis kami kelompok 3, permasalahan yang sering permasalahan yang sering ditemukan di dalam lingkungan sekolah terkait dengan pengembangan literasi di sini adalah di antaranya itu kurangnya role model dari kalangan guru bagi siswa dalam hal membaca. Jadi di sini penyelesaiannya adalah masih ada beberapa guru yang belum menjadikan membaca sebagai kebutuhan dalam pendidikan. Hal ini dapat kita lihat dari kurangnya pemanfaatan waktu luang guru di sekolah dalam membaca. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi ya benar ya. Jadi guru juga harus mencontohkan ya kepada siswanya supaya tadi yang dikatakan itu role model, ada yang diikuti ya. Nah, jadi proses pembiasaan itu juga harus ada figur yang diikuti oleh siswa itu, yakni gurunya. Jadi kalau mau melihat siswanya rajin membaca, jadi gurunya juga harus mencontohkan ya. Gurunya juga harus lebih rajin ya, gitu. Oke, terakhir sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, perlu diketahui saya akan memberikan tugas kelompok ya. Untuk minggu depan kalian presentasikan. Jadi tugasnya kalian pergi ke sekolah ya untuk observasi ya. Observasi proses literasi yang ada di sekolah. Jadi bagaimana pengamatan kalian terhadap proses literasi itu. Nah, jadi nanti kalian buat laporan nanti dan dipresentasikan ya. Apa temuan-temuan yang kalian dapatkan di lapangan. Oke, terima kasih. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.